Selamat pagi Bu Hasni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Terima kasih hari ini Pian sudah meluangkan waktu ke sini supaya kita bisa saling mendiskusikan tentang pembelajaran yang akan Pian lakukan. Okay? Ibu, besok enggak. Ini sudah saya bawa Bu, modul ajar yang nanti akan saya lakukan pembelajaran di dalam kelas. Materi yang akan saya pakai adalah tentang klasifikasi makhluk hidup dan saya akan mengajar di kelas 7, Bu. Nah, 7 apa Ibu yang mau dimasuki nanti? Karena saya sudah merencanakan kemarin dengan Ibu, hari Selasa berarti jadwal yang akan saya masukin adalah kelas 7A, Ibu. Oh iya. RPP-nya sudah dikirim ke Ibu ya? Ya Bu, sudah. ini nanti saya coba kirimkan kirim Bu, supaya Ibu bisa melihat tujuan pembelajarannya. ya, sudah Bu, saya kirim sudah lewat WA. Oke. Ya. Coba sekarang Ibu ceritakan dulu. Kalau di sini kan tertulis tujuan pembelajaran yang mau Ibu sampaikan kan. Coba sekarang dijelaskan secara singkat aja. Kegiatan pembelajaran nanti saya menginginkan keterlibatan aktif dari siswa dan penggunaan media digital, Bu. Saya merasa masih kesulitan memancing siswa untuk bertanya, Bu. Kan Ibu sudah menemukan nih tingkat kesulitannya apa, berarti nanti pembelajaran yang Ibu lakukan harus berusaha memotivasi mereka supaya terpancing. Siap, gitu ya. Oke, kemudian kita coba fokus di RPP yang Ibu kirim ke Ibu ya, coba Pian buka RPP-nya. Iya Bu. Nah, sekarang kita fokus untuk melihat strateginya, gitu ya. Strategi atau metode apa yang akan Ibu gunakan untuk mengembangkan minat dan motivasi anak dalam belajar? Karena saya akan melakukan keterlibatan siswa yang aktif dalam pembelajaran, jadi saya akan menggunakan metode problem based learning dan aplikasi nanti yang akan saya gunakan karena ini penggunaan media digital, jadi saya akan menggunakan aplikasi Quizzes, Bu. Oke, setelah saya lihat RPP punya Ibu, persiapannya sepertinya sudah sangat matang. Nah, saya mengapresiasi usaha Bapak Ibu untuk menghadirkan yang insya Allah pembelajaran yang menyenangkan, oke? Kira-kira nanti setelah observasi, kapan kita diskusikan kembali Bu? Apakah langsung besok atau bagaimana? Bisa Bu, kebetulan saya setelah pembelajaran di kelas 7A ada waktu kosong sekitar 2 jam pembelajaran Bu. Jam ke-4 Bu. Jam ke-4 kosong? Iya Bu. Coba saya lihat jadwal saya dulu besok ya. Jam ke-4. Oke, boleh. Kebetulan saya nggak ada kegiatan yang lain. Kita ketemu lagi besok ya, setelah observasi ya. Siap Bu. Pak timer. Bu Hasni, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu. Meskipun agak sedikit deg-degan tadi. Perasaannya gitu ya, yang habis mengajar tadi. Oke. Tapi kan tetap sehat. Alhamdulillah Bu. Kita langsung ya Bu ya. Kita coba bahas tadi ketika saya mengsupervisi Ibu, perasaan Ibu tadi seperti apa setelah dalam proses pembelajaran tadi? Jujur Bu ya, sebenarnya saya agak merasa lega. Namun ketika saya melakukan pembelajaran tadi di bagian awal, manajemen waktu saya agak meleset Bu, karena kendala sinyal saat membuka kuisis tadi. Oke. Tapi menurut Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai tadi berhasil atau tidak? Saya melihat dari pembelajaran tadi, alhamdulillah sekitar 70% sudah berhasil Bu. Oke. Kalau melihat anak-anak menggunakan kuisis tadi, kira-kira ada nggak sih Bu yang menurut Ibu selain sinyal, kendala misalnya fokusnya anak-anak atau pemahaman anak-anak terhadap materi gitu? Iya Bu, ada.
ketika penggunaan kuisis tadi yang saya lihat kendalanya pertama, selain dari sinyal, sebagian anak masih ada yang belum memahami bagaimana cara mengerjakan di kuisis. Berikutnya, kendala yang saya lihat lagi, ada sebagian anak yang terlihat pasif di belakang, tapi itu kemungkinan ya Bu, saya melihat mungkin dari mereka itu merasa karena mereka tidak paham dan belum mengerti sehingga motivasinya dalam mengikuti pembelajaran jadi tidak begitu tinggi Bu. Oke. Nah, tadi kan menurut Ibu kan yang tidak fokusnya karena mereka ada yang belum memahami tentang kuisis. Sebelum pembelajaran yang tadi dilakukan itu sempat nggak Bu anak-anak dikembangkan dulu untuk ini loh cara mengoperasionalkan kuisisnya? Kebetulan pada saat sebelum melakukan pembelajaran saya belum membuat anak-anak belajar tentang kuisis dulu. Iya Bu, karena kan di sini saya mencoba meningkatkan kegiatan kelas yang menggunakan digital Bu. Nah, Ibu Hasni, selain yang Pian sebut tadi, ada nggak lagi yang masih menjadi hambatan dalam pembelajaran yang Pian lakukan tadi? Iya Bu, ketika pembelajaran masih ada beberapa siswa ketika berdiskusi belum mengikuti pembelajaran diskusinya dengan aktif Bu, itu yang saya lihat tadi. Nah, terus nanti solusinya gimana kalau Pian melihat anak-anak yang seperti itu? Mungkin pada pembelajaran berikutnya atau di kelas 7B saya akan mencoba menerapkan tutur teman sebaya Bu, di mana saya secara keseluruhan tidak bisa merangkul anak Bu, karena dengan jumlah anak yang banyak saya hanya satu orang, akan saya terapkan tutor teman sebaya itu sehingga anak yang belum paham atau belum mengerti bisa minta tolong dengan temannya yang sudah paham Bu. Oke, saya rasa itu bagus ya Ibu ya. Nah, sekarang menurut Ibu rencana tindak lanjut yang bagaimana yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Saya akan mencoba pertemuan berikutnya dengan menggunakan tetap pada kuisis, dan anak nanti akan saya beri briefing dulu atau dengan artian penjelasan dulu apa itu kuisis dan bagaimana cara mengoperasikannya. Berikut dengan kelompok yang masih kurang aktif tadi saya akan melakukan tutor teman sebaya kepada anakku. Oke, bagus sekali itu Ibu lah, idenya luar biasa. Saya yakin Ibu pasti bisa melakukan gitu ya, dan anak-anak insya Allah bisa diajak untuk bekerja sama. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Jadi saya rasa cukup ya Ibu ya. Silahkan selalu mengembangkan diri supaya menjadi guru yang terbaik. Siap Ibu. Salaman. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Bu, terima kasih karena hari ini Ibu sudah banyak memberikan pengalaman yang berharga kepada saya. Doa, semoga harapan saya apa yang Ibu sampaikan tadi kelak kedepannya dapat saya lakukan di kelas Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama Ibu, tetap berinovasi dan untuk selalu untuk bisa maju. Ya, silakan. Assalamualaikum.